Selamat pagi sahabat. Selera nggak nih melihat kue bolu gulung warna-warni yang cantik dan menggemaskan ini? Inilah kue bolu yogurt kreasi UMKM yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Cara membuatnya mudah kok. Pertama-tama siapkan bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, gula, susu, krim yogurt, dan sedikit pewarna makanan untuk mempercantik tampilan kue. Pertama-tama kocok telur hingga mengembang. Setelah itu masukkan tepung, gula, dan susu. Tak lupa masukkan krim yogurt dan pewarna makanan. Setelah semua teraduk rata, masukkan adonan ke dalam loyang. Jangan lupa, ratakan adonan di dalam loyang agar matang merata. Setelah itu panggang di dalam oven hingga matang. Setelah matang dan dingin, tuang selai buah dan krim yogurt ke atas bolu. Lalu gulung bolu secara perlahan agar tidak pecah. Kue bolu gulung yogurt siap dinikmati. Untuk penyajiannya, potong sesuai selera dan bisa dinikmati bersama segelas minuman favorit sahabat. Pertama soft banget ya. Terus udah soft mungkin karena ini yogurt, jadi ada sensasi segernya gitu. Dan perpaduan antara rasa vanila sama rasa buah-buahnya itu ngeblend banget. Kue bolu ini menggunakan bahan susu dan yogurt hasil olahan peternak sapi Lembang, sehingga terjaga kesegarannya dan aman dikonsumsi semua umur. Lembang, kita pakai susu murni, itu dari peternakan sendiri dan mitra-mitra peternak yang mandiri. Kemudian yang kedua, kita memang inginnya menyuguhkan produk yang sehat, dalam arti tidak terlalu manis, tidak mengandung bahan yang berbahaya gitu. Itu bisa dikonsumsi oleh anak kecil sampai orang tua gitu. Kue bolu yogurt ini memiliki berbagai rasa buah seperti mangga, blueberry, dan raspberry. Harganya pun masih cukup terjangkau. Satu kotak kue bolu yogurt ini dihargai Rp75.000 saja. Cocok nih buat buah tangan sahabat yang sedang berkunjung ke Lembang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Selamat pagi Cia. Selamat pagi Doni. Aduh, pagi-pagi tadi kita udah suguhkan sama yang manis-manis. Tapi Cia nih nggak kalah manis juga nih pagi ini nih. Iya, terima kasih loh Don. Bisa aja nih Doni nih emang pagi-pagi ya. Yang pastinya selain manis tadi juga seger ya. Oke, kita nih yang menyapa sahabat RTV pagi-pagi bikin seger nih harusnya nih ya. Dan selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan selama setengah jam ke depan. Tentu saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya Doni, ini kan masih musim liburan sekolah nih. Betul. Pastinya ada yang punya rencana jalan-jalan keluar kota nih. Nah bener banget nih, pasti ada nih. Tapi ternyata nih nggak perlu keluar kota buat keliling Indonesia. Karena di Jakarta nih ada satu wisata yang bisa keliling Indonesia dan secara gratis. Wih, betul banget nih Doni. Dan seperti apa nih ya keseruannya dari reporter Arista Demelia dan kameramen Ian Muhammad yang keliling Indonesia secara gratis? Berikut liputannya. Hai Sobat RTV, siapa nih yang pengen jalan-jalan keliling Indonesia secara gratis? Nah, pas banget nih hari ini aku bakalan ngajakin kamu buat jalan-jalan melihat kekayaan Indonesia di Galeri Indonesia Kaya. Yuk ikut aku. Wah, seru juga nih Arista jalan-jalan keliling Indonesia. Gratis lagi. Penggunaan teknologi virtual membuat kita bisa berinteraksi dengan berbagai objek virtual yang ada di dalam wahana ini. Selain itu, kita juga bisa menyapa penduduk digital yang semuanya menggunakan pakaian tradisional yang cantik. Yang seru lagi, kita juga bisa membuat avatar yang nantinya akan masuk ke dalam dunia virtual ini. Wahana ini juga menampilkan aneka cerita rakyat yang ada di Indonesia. Bisa menambah wawasan deh. Selain itu, kita juga bisa ikut terbang virtual mengelilingi setiap kota di Indonesia. Nah, buat yang penasaran apa aja menu masakan tradisional tiap daerah,
Ada booth virtual yang menyajikan aneka sajian khas Nusantara. Nah, sahabat, di sini kita juga bisa mencicipi secara virtual kuliner khas dari Indonesia. Seperti saya baru saja memilih masakan yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu rawon. Nah, di sini kita juga bisa melihat resep dari masakan yang kita pilih itu tadi. Tidak hanya pengunjung dari dalam kota Jakarta, pengunjung dari luar Jakarta juga menyempatkan diri untuk menikmati pengalaman virtual ini. Ini baru pertama kali saya ke sini dan experience yang baru sih di sini. Kayak inovasinya juga bagus, gitu, teknologinya juga keren. Ini pengalaman pertama kami ke sini dan kami benar-benar senang karena ini membantu melatih imajinasi anak-anak kami gitu ya, mulai dari awal masuk gitu kita melihat berbagai menu masakan di Indonesia gitu dan kita bisa pilih mau dari pulau mana, itu juga sangat menarik. Kemudian yang terbang ini juga berusaha mengarahkan pesawat ke titik-titik kayak Bukit Tinggi, kota-kota lain di Indonesia kayak Pontianak gitu juga sangat menarik gitu ya. Semua keseruan ini bisa kalian nikmati secara cuma-cuma ya sahabat. Jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Selain wahana teknologi interaktif, Galeri Indonesia Kaya yang ada di Mall Grand Indonesia Jakarta ini juga mengadakan pertunjukan kesenian gratis setiap hari Sabtu pukul 3 sore dan 7 malam. Nah, sahabat, itu tadi keseruan saya berkeliling Indonesia secara virtual dan juga gratis tentunya. Jadi gimana, sahabat tertarik nggak buat liburan ke sini? Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Muhammad, RTV. Wah, seru banget ya Cia ya tadi melihat Galeri Indonesia Kaya. Nah, tapi ini masih soal liburan sekolah. Untuk mengisi liburan, puluhan pelajar di Klaten, Jawa Tengah belajar membuat es dari daun cincau. Iya, dan ini selain mengenalkan makanan tradisional yang terbuat dari bahan alami, cincau merupakan makanan yang murah dan menyehatkan. Siapa bilang musim liburan harus dinikmati dengan ke tempat-tempat wisata? Puluhan pelajar dari tingkat SD dan SMP di Klaten, Jawa Tengah ini tetap bisa seru-seruan kok dengan mengikuti praktik pembuatan cincau. Tahu kan cincau? Salah satu bahan yang biasanya digunakan sebagai isian minuman dingin. Warnanya yang hijau dan teksturnya yang kenyal berasal dari daun perdu dan daun herba. Untuk membuatnya, siapkan dulu sejumlah lembar daun cincau, lalu disobek-sobek dengan memisahkan batang daun yang keras. Setelah dipisahkan, daun tersebut lalu diperas sambil dicampurkan sedikit air selama 15 menit untuk mengambil sarinya. Air cincau kemudian disaring, lalu didiamkan hingga menggumpal. Setelah jadi, cincau dapat disajikan dengan menggunakan santan, gula jawa cair, ditambah air dan es batu. Selama proses pembuatan cincau, para pelajar tampak antusias dan sangat penasaran. Terus rasanya gimana? Rasanya enak. Enak. Baru kali ini atau sudah sering bikin kayak gitu? Baru kali ini bikin tapi sering makan. Kegiatan ini dilakukan untuk pengetahuan bagi anak. Selain itu, hasil pembuatan cincau bisa dikonsumsi dan dapat menyehatkan tubuh. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak, melatih supaya dia sadar bahwa kita itu punya budaya, punya warisan berupa bahan makanan yang alami, yang tidak kalah sehat dan lebih bermanfaat. Cincau merupakan makanan tradisional yang zaman dulu digunakan untuk melancarkan pencernaan. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang makanan tradisional yang lebih alami dan aman tanpa pengawet. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV.
Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat, karena tak mampu secara ekonomi untuk menggarap lahan sawah dan menanam padi, tak membuat putus asa warga di Desa Tambak Negara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk tetap menjaga ketahanan pangan. Nah, ini warga justru kreatif menanam padi organik di sungai dengan memanfaatkan lahan bantaran sungai yang dangkal. Tapi untuk mendapatkan hasil panen, ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi. Kira-kira apa saja? Berikut informasinya. Bila dalam tekanan, pasti ada jalan. Mungkin pepatah ini berlaku bagi Pak Tasit dan warga di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pak Tasit sedang merawat dan membersihkan kotoran lumut dan sampah yang ada di sekitar tanaman padi organik yang ditanamnya ini. Tapi padi organik ini bukan ditanam Pak Tasit di sawah seperti biasanya, melainkan di sungai. Pak Tasit dan warga kurang mampu di Desa Tambak Negara sengaja menanam padi organik dengan memanfaatkan lahan bantaran Sungai Serayu yang mendangkal. Penanaman padi organik ini tak lain inisiatif Pak Tasit dan warga yang rela menyeberangi sungai dari Desa Tambak Negara. Setelah menemukan lahan sungai yang dangkal, Pak Tasit baru menanamkan bibit padi organik yang sudah dibelinya. Tapi banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi Pak Tasit untuk bertani padi di sungai seperti ini. Ya, lihat keadaan kondisi air. Kalau airnya gede terus ya udah ditanam mati. Jadi kita nyari bini yang cocok di lumpur ini. Berarti nggak boleh bibit? Enggak semua cocok, kadang-kadang udah itu kenama, akhirnya mati. Sampah yang pasti sampah kadang-kadang masuk. Dibersihin. Selain sampah apalagi tadi? Lumut, kalau gini lumut sama ganggeng. Harus dibersihkan. Iya, kalau nggak dibersihkan ya tanamannya nggak ngelilir-ngelilir, nggak tumbuh. Namun ada keuntungan menanam padi di sungai dangkal seperti ini. Pak Tasit mengaku tak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk pupuk dan pestisida. Hasilnya cukup lumayan. Jika tak ada kendala, dalam setahun Pak Tasit bisa 2 kali panen dan cukup untuk menyambung hidup dirinya bersama istri dan 4 orang anaknya. Dan bertani padi seperti ini sudah ditekuninya selama puluhan tahun. Tak mampu biaya untuk menggarap lahan sawah, sungai pun bisa dijadikan wadah untuk bertani demi meningkatkan ketahanan pangan dengan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Sahabat, kabar duka datang dari dunia bulu tangkis Asia. Atlet asal Tiongkok Zhang Zijie mendadak kolaps di tengah pertandingan melawan pebulu tangkis asal Jepang Kazuma Kawano dalam Asia Junior Championship 2024 di Yogyakarta. Ya, meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Zhang tidak tertolong. Benarkah ada keterlambatan dalam penanganan medis? Berikut informasinya. Pebulu tangkis asal Tiongkok Zhang Zijie tiba-tiba kolaps saat skor tengah imbang 11-11 pada laga melawan Kazuma Kawano asal Jepang. Atlet berusia 17 tahun tersebut tampak kejang dan tak sadarkan diri. Meski sempat mendapatkan pertolongan tim medis dan telah dibawa ke 2 rumah sakit, nyawa Zhang tak dapat diselamatkan. Untuk pertolongan pertama, tim medis baru bisa masuk ke lapangan setelah mendapatkan persetujuan dari referee alias wasit pertandingan. Hal ini mengacu pada peraturan pertandingan dari Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Selanjutnya, Zhang dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito yang menjadi rujukan dari badminton Asia. Hingga tiba di rumah sakit, Zhang tidak menunjukkan tanda-tanda denyut nadi dan pernafasan secara spontan, sehingga dilakukan prosedur pijat jantung luar disertai alat bantu pernafasan selama 3 jam.
Pada pukul 20:50 waktu Indonesia Barat, tim medis menyatakan bahwa Zhang telah meninggal dunia karena tidak ada respon sirkulasi spontan. Namun pihak ofisial tim Tiongkok masih meminta tata laksana lebih lanjut, sehingga korban dipindah ke RSUP Dr. Sarjito dan tiba dalam kondisi tak bernafas. Zhang kembali menerima penanganan resusitasi jantung paru selama 1,5 jam, namun tidak ada respon sirkulasi spontan yang diharapkan. Atas kejadian ini, tim medis turnamen menjadi sorotan publik karena dinilai lambat dalam melakukan pertolongan pertama. Menanggapi tudingan tersebut, Kabid Humas PBSI Broto Happy mengungkapkan tim medis sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Dari video itu memang yang pasti kami dari panitia dari PBSI sudah menjalankan SOP-nya dengan baik dan benar. Itu bisa sampaikan. Pak, tapi kenapa referee terlalu lama Pak mengizinkan tim medis masuk ke lapangan? Itu yang pasti SOP kami yang kami kerjakan sudah benar Pak. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. you